Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sambil saya persilakan Pak Jaya, monggo. Ya Tore. Okay. Baik, untuk mempersingkat waktu, jadi saya seminggu yang lalu kalau tidak salah di WA Prof. Surahman Dimyati untuk melanjutkan sesi ya, melanjutkan sesi tentang pembahasan seni pertunjukan Madura. Ketika saya ditanya gimana Mas, apa bisa untuk dipecah lagi jadi 3 topik, saya menyanggupi saja bisa gitu, karena saya pikir kalau tentang musik itu masih wilayah saya karena memang studi saya tentang musik, Prof. Gitu. Dan hari ini saya akan mencoba berbagi ya, sedikit berbagi tentang apa saja yang sudah saya amati gitu ya, terkait dengan lagu-lagu atau musik Madura. Tapi barangkali nanti saya akan berbicara dari hal yang umum dulu, lalu mengarah ke hal yang lebih spesifik yang tentu saja sudah pernah saya teliti di wilayah Tapal Kuda ya, lebih tepatnya di Situbondo, Jawa Timur. Oke, bisa langsung lanjut saja Mas. Oke. Nah, terima kasih. Jadi ketika kita mendengar gitu ya lagu Madura gitu, lantas apa sih sebetulnya lagu Madura itu? Gitu. Lagu Madura itu apakah hanya berbahasa Madura gitu, ataukah dari Madura, ataukah seperti apa gitu? Jadi saya coba ringkas ya dari definisi lagu itu sendiri. Kalau lagu kan secara musikologi itu bisa digambarkan sebagai ekspresi manusia atau sekelompok masyarakat yang dibingkai dalam suara gitu, dalam nada. Kemudian biasanya di sebuah lagu itu juga mengandung unsur lirikal gitu ya, atau unsur syair gitu. Jadi secara sederhana kalau di dalam musik lagu itu dikatakan kombinasi antara lirik dan nada gitu, sehingga dia menciptakan sebuah melodi lagu gitu ya. Dalam melodi lagu itu ada liriknya, ada nadanya. Nah, secara sederhana lagu dimaknai seperti itu. Lantas kemudian apa sih lagu Madura itu? Jadi kalau saya ambil general gitu ya, ambil pemahaman yang umum, lagu Madura itu seringkali dipahami sebagai lagu yang berbahasa Madura. Gitu. Nah, lagu yang berbahasa Madura ini perlu dipahami tidak hanya berasal dari Madura, tetapi juga ada juga yang diciptakan di luar Madura. Tapi masih berhubungan dengan konteks kebudayaan Madura. Jadi karena secara demografi ya, orang-orang Madura ini tersebar begitu, sudah berdiaspora ke berbagai wilayah, baik itu di Jawa, kemudian di luar Jawa, ataupun juga di luar Indonesia ya. Mereka tetap mengekspresikan gitu ya kebudayaan itu lewat musik, salah satunya lewat lagu ini. Nah, kemudian yang kedua, di dalam lagu Madura itu mewacanakan tentang kebudayaan gitu ya, mewacanakan tentang kebudayaan Madura, karena tentu saja lagu ini kan bentuk yang paling mudah dirasakan gitu ya, bentuk seni yang barangkali lebih cepat dirasakan gitu ketika dia sampai terhadap manusia gitu ya, karena musik ini selain dia ada lirik, melodi ini kan langsung mengena gitu, sama halnya seperti kita kalau memahami bunyi-bunyian tertentu gitu. Misalkan di era Covid gitu ya, kita mendengar sirine itu udah langsung gemeteran gitu. Aduh, ada apa lagi nih gitu. Nah, lagu Madura itu juga berfungsi seperti itu, bahwa lagu ini punya dimensi untuk mengungkap gitu ya, mengungkap ekspresi, kemudian identitas juga, politik juga gitu. Yang semuanya tetap bermuara pada satu hal, yakni kebudayaan Madura. Kemudian secara musikologis, secara musik intrinsiknya, lagu Madura itu bisa dibilang khas ya. Khas itu dalam artian hampir sebagian besar lagu yang saya temui yang berbahasa Madura itu menggunakan skala pentatonik, atau dalam bahasa Indonesia itu punya 5 nada dasar gitu ya, mendasar. Ini sebetulnya mengambil dari idiom musik tradisinya ya. Kalau di Madura itu ada gamelan ya, gamelan Madura itu selalu
diidentikan dengan apa namanya musik slendro, gitu, pentatonik slendro. Kalau di musik barat itu biasa dikenal sebagai pentatonik gitu ya, do re mi sol la. Nah, itu yang menjadi kekuatan musikal khas di lagu-lagu Madura. Hampir lagu-lagu Madura yang tradisional ya, yang sering kita temui itu menggunakan tangga nada ini untuk menunjukkan gitu identitas bahwa ini Madura gitu. Nah, seperti itu. Kemudian selain itu juga ada idiom-idiom musik tradisi seperti penggunaan instrumen khas ya. Kalau di Madura ada saronen, kemudian kenong telok, kemudian kecung ya, dan banyak hal, tungtung dan lain sebagainya itu menjadi racikan identitas gitu ya di dalam aspek musik secara keseluruhan. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat itu di dalam lagu itu selalu tergambarkan ekspresi, kemudian ada ide dan harapan. Gitu. Jadi kalau kita mendengar lagu Madura itu selalu terbayang tentang harapan-harapan gitu ya, ide-ide yang diimpikan itu oleh orang-orang Madura. Jadi secara garis besar lagu Madura itu berisi tentang itu, berisi tentang wacana kebudayaannya, kemudian ekspresinya, ide dan harapan-harapan yang disampaikan lewat itu. Yang barangkali tidak cukup gitu ya kalau itu disampaikan secara verbal ataupun dalam bentuk yang tertulis. Gitu. Maka dalam bentuk lagu inilah ada sebetulnya kanalisasi dari hasrat, gitu. Kanalisasi dari hasrat para masyarakat Madura. Baik, mungkin bisa dilanjut. Nah, kemudian lagu-lagu Madura itu yang paling mudah kita temui itu dalam konteks pendidikan sebetulnya. Jadi kalau saya ingat-ingat dulu ketika saya masih SD gitu ya, masih SD itu guru-guru saya itu selalu mengenalkan lagu-lagu daerah gitu ya. Ada pelajaran muatan lokal waktu itu, ada lagu-lagu daerah. Nah, yang sering kali hadir gitu ya, yang sering kali kita temui itu ya lagu-lagu yang ini, yang saya tampilkan ini. Ada Tonduk Majeng, ada Geik Bintang, Karaban Sape, Len Bulenan, Lir Saalir, Kempeng Malatepote, Pacir Laku, Pornama Pikir Sereng, yang hampir semua lagu ini bisa kita temukan gitu ya di apa namanya di sekolah-sekolah gitu. Jadi untuk mengenalkan apa namanya kearifan lokal itu pada saat kita masih sekolah itu saya masih ingat guru-guru itu menggunakan lagu-lagu ini. Gitu. Jadi bagaimana kebiasaan masyarakat Madura yang sebagian besar sebagai nelayan gitu ya, dekat dengan laut. Kemudian bagaimana mereka menikmati apa namanya kehidupan gitu ya. Geik Bintang, bagaimana mereka ada angan-angan untuk mencapai suatu misi dan harapan. Kemudian ada Karaben Sape ya, bahwa orang Madura ini dekat sekali dengan budaya sapi gitu ya. Bahkan kalau joke-nya itu kalau nggak salah Hubdiyong itu bilang orang Madura ini lebih cinta sapi daripada istrinya gitu ya. Kemudian ada Len Bulenan dan lain sebagainya. Jadi semua ini sebetulnya menggambarkan potret gitu ya, potret realitas sosial masyarakat Madura sebetulnya pada masa tradisional gitu ya. Sekarang kan kita hampir jarang ya mengamati konteks lagu yang lawas ini dengan realitas yang sekarang. Sebetulnya sudah jauh sekali. Nah, celakanya lagu-lagu Madura ini jarang diproduksi ya, yang sebagus ini ya, sebagus konteks lagu-lagu di zaman saya masih sekolah dasar itu. Hari ini hampir tidak ada lagu yang kualitasnya hampir setara dengan ini gitu. Jadi nanti saya akan bercerita bagaimana konteks lagu Madura saat ini. Nah, ini sebagai gambaran. Ini lagu yang umum yang seringkali kita ingat dan seringkali kita temui gitu ya. Kalau ada lomba-lomba paduan suara, kemudian ada lomba menyanyi ya. Kalau di daerah itu biasanya di Jawa Timur itu pasti menyanyikan lagu Madura, pasti tidak jauh dari lagu-lagu ini. Nah, baik, lanjut next. Nah, kemudian apakah hanya itu saja? Apakah lagu Madura itu hanya yang itu saja gitu ya, yang tadi saya sebutkan? Maaf, Pak Jaya. Ya. Kalau tadi lagu-lagu Madura yang tadi sekitar 7 atau berapa tadi ya? Iya, 8. Masih diketahui siapa pengarangnya nggak? Pengarangnya kebanyakan NN itu, Prof. NN ya, seperti lagu-lagu daerah pada umumnya ya, NN. Jadi
Antonim, anonim ya, anonim. Jadi Anonim. anonim. Jadi Oh, waduh. memang ada Ini yang memang lagu itu saya menikmati ya, lagu-lagu yang tadi di deretan tadi yang disebutkan tadi, mulai ya. Pondok Majeng sampai ke Bintang itu. Saya menikmati lagu-lagu itu dan anak-anak juga menikmati itu. Ya, tapi ya nggak apa-apa ya. Jadi silakan teruskan. Iya, jadi sebagian besar anonim, tapi problematis juga ada kadang yang apa namanya istilahnya ya, mengklaim gitu dan segala macam ya. Banyak lah itu ya, Prof ya. Iya, iya. Tapi sepengetahuan saya hampir sebagian besar itu anonim gitu, NN gitu. Jadi problemnya sama seperti lagu-lagu daerah lainnya. Itu tumbuh dari realitas masyarakat gitu ya. Dan memang karakter seni tradisi kan seperti itu gitu, tidak diciptakan oleh seorang gitu ya. Kalau di Barat jelas gitu ya, komposernya siapa gitu, Beethoven gitu. Kalau Iya, di iya. masyarakat kita berbeda, Prof. Jadi realitas masyarakat tradisi ini menciptakan keseniannya ini kolaboratif gitu. Jadi ya itu konteks yang berbeda itu. Oke, saya lanjut lagi. Jadi apakah hanya yang tadi lagi Mas. Nah, apakah hanya lagu-lagu itu saja lagu yang ada di dalam masyarakat Madura? Ternyata tidak gitu. Dalam keseharian ya, dalam konteks masyarakat yang tradisional, sebetulnya mereka itu sebetulnya sampai sekarang hingga sekarang itu tetap memproduksi, tetap melestarikan lagu-lagu tradisional ini. Hanya bukan dalam bentuk yang form seperti tadi. Kalau tadi kan bentuknya itu sangat barat sekali ya. Kalau yang tadi kayak Bintang, kemudian Tanduk Majeng dan segala macam, itu semuanya dibentuk atau diformulasikan itu seperti lagu barat gitu ya. Ada refrennya, ada intronya begitu. Jadi kenapa seperti itu kan untuk pendidikan sebetulnya, untuk memudahkan ya, untuk mengeneralisir supaya itu bisa dinikmati orang di luar Madura gitu. Nah, tapi dalam konteks masyarakat tradisional, mereka punya formnya yang tersendiri gitu ya. Punya form yang berbeda dari lagu yang tadi gitu ya, yang formatnya sangat barat sekali. Nah, kalau yang di dalam konteks masyarakat tradisional, ekspresi musikal yang berlagu ini itu diwujudkan dalam 3. Nanti mungkin bisa ditambahi Mas Fendi ya kalau ada fenomena lain. Jadi sepengetahuan saya ada 3. Ada yang berbentuk syair, kemudian ada yang berbentuk tembang atau tembang gitu ya. Dan yang ketiga kecungan. Nah, 3 hal ini cukup berbeda menurut saya. Kalau syair ini dia ditulis gitu ya, ditulis, kemudian ada teks yang baku gitu, Bro. Tidak berubah gitu ya, ajek gitu ya. Itu dilafalkan sesuai dengan teks itu gitu. Mungkin bisa next ya, bisa saya jelaskan di datanya ya. Nah, ini syair Aqaid ya. Aqaid Saiket. Aqaid Saiket ini ditulis oleh Kiai Haji Raden Syamsul Arifin ya, salah satu pendiri pondok pesantren yang terbesar di Situbondo, di dekat rumahnya Mas Fendi ya, di Sukorejo. Yang kemudian ini masih ada, beliau masih ada. Sudah wafat. Oh, Prof. Barangkali Sudah ada yang dekat-dekat dengan beliau. Mas Fendi. Mas Fendi dekat dengan pondok pesantren. Saya ingin berkenalan saja, kan baik nanti kita itu bisa kolaborasi lah. Iya. Ya sudah, lanjutkan. Iya, jadi ini yang menarik sebetulnya dari tradisi pesantren yang ada di tempat kami ya di Situbondo. Jadi para kiai ini tidak serta-merta atau mentah-mentah mengajarkan agama itu secara literer gitu ya. Tetapi juga ada menggunakan pendekatan-pendekatan yang sifatnya artistik gitu ya, estetik gitu. Bagaimana kalau kata orang-orang Situbondo itu eteku Athena gitu disentuh hatinya. Jadi kalau literer mungkin kan hanya butuh rasional gitu ya, Prof ya, butuh pengetahuan itu. Ini kalau melalui seni itu berbeda, pendekatannya itu lebih ke aspek yang rasawi gitu ya, lebih aspek yang kejiwa gitu ya barangkali. Nah, ini salah satu metode edukasi sebetulnya, metode edukasi dan syiar ya. Pada waktu itu kan barangkali Islam tidak segencar saat ini gitu ya, di wilayah kami. Nah, ini Aqaid Saiket. Ini kemudian itu disempurnakan. Tulisan kanannya itu pego ya, pego. Pego betul. Berbahasa Madura. Kirinya diterjemahkan ke ya. Diterjemahkan. Tulisan Latin. Iya, bagus loh. Iya.
oleh Kiai Haji As'ad Syamsul Arif ini disempurnakan ya, kemudian tata bahasanya juga sudah lebih baik, dan sampai saat ini masih dibacakan, bro. Jadi dilanggar-langgar ya, surau-surau, kemudian di pengajian-pengajian ya, kemudian di acara-acara yang sifatnya keagamaan itu sering sekali dibacakan. Artinya lagu dalam konteks syair atau syair ini masih berlangsung gitu, atau masih dipraktikkan hingga saat ini oleh masyarakat. Dan syair ini juga kadangkala juga diadaptasi menjadi lagu-lagu yang instrumental ya, seperti hadra gitu ya, dikolaborasikan gitu. Hadra, kemudian gambus ya. Belakangan juga akhirnya muncul syair-syair baru ya, di tempat kami ya, seperti di Pondok Pesantren Wali Songo ya, anak putra dari Kiai As'ad itu juga banyak sekali menciptakan syair. Sampai dia punya karya VCD itu ya. Karya VCD itu kalau nggak salah sampai 5 volume itu. 5 volume itu isinya syair semua gitu. Tentang syariat gitu ya, tentang macam-macam, tentang bagaimana peran kita kepada orang tua gitu ya, kemudian pada guru dan lain sebagainya. Isinya sebetulnya edukasi ya. Bagaimana mengedukasi masyarakat tentang nilai-nilai Islam gitu. Jadi pada konteks ini lagu sebetulnya juga dipakai gitu ya, dipakai dalam fungsi yang tidak hanya seperti tadi. Kalau saya jelaskan tadi lagu-lagu seperti Tanduk Majeng dan sebagainya itu kan untuk untuk mengenal gitu ya, untuk mengenal tentang budaya Madura, kemudian sebagai wawasan gitu ya. Tapi kalau pada konteks syair ini lagu tidak hanya untuk mengenal, tapi untuk dalam fungsi sosial gitu ya, dalam fungsi sosial untuk transformasi keilmuan. Nah ini menariknya gitu, bagaimana lagu itu tidak hanya difungsikan sebagai hiburan atau wawasan pengetahuan, tapi juga punya fungsi sosial gitu. Dan ini cukup efektif karena menyebar, bro. Jadi apa istilahnya bergulir gitu ya, budaya ini bergulir gitu sampai ke daerah-daerah yang agak jauh dari seperti Bondowoso, Jember itu masih ada. Ternyata mereka punya juga seperti itu. Dan masih bertahan gitu, sampai sekarang ini masih bertahan. Ini menariknya bagaimana lagu itu punya punya fungsi yang penting gitu ya di dalam kerangka sosial masyarakat Madura di tempat kami. Kemudian next selanjutnya. Nah ini yang kedua, ini yang saya sama Mas Wendy sedang kerjakan ini ya, yakni teks Mamaca. Jadi selain dalam bentuk syair, ekspresi lagu di dalam masyarakat Madura itu juga diekspresikan dalam bentuk tembang. Nah ini kalau di tembang ini cukup berbeda dengan syair. Kalau syair tadi tidak ada tidak ada patokan bentuk yang pakem istilahnya ya. Jadi tergantung bagaimana si penyair ya. Tapi kalau di Mamaca ini ada istilahnya ada pakem gitu ya, ada prasyarat gitu ya, dalam misalkan tembang kasmaran misalkan dia harus berapa kata, suku katanya berapa, diakhiri oleh bunyi apa gitu. Jadi tembang ini mengikat metrum. Jadi tembang ini mengikat metrum dan bentuk. Mocopat gitu ya, mocopat betul di Jawa. Betul. Nah Mamaca ini sebetulnya mocopat di Madura, yang di Madura kemudian dikembangkan gitu, dan ada peranan baru yang namanya tokang teges itu. Tokang teges ini yang memberikan tafsir atau menerjemahkan apa yang dibacakan dalam kitab ini. Nah, di Situbondo sejauh pengetahuan saya Mamaca ini ada dua. Tembang ini ada dalam bentuk dua macam. Ada yang dibacakan atau dilantunkan itu dalam bahasa Jawa Kawi, ada juga yang dalam bahasa Madura. Nah, jadi dalam konteks ini kita bisa melihat lagi gitu ya, bahwa lagu dalam konteks masyarakat Madura itu, khususnya masyarakat tradisional itu juga ada dalam bentuk yang tembang ini. Gitu. Jadi kalau dalam bahasa kontemporer barangkali bisa dimaknai sebagai musikalisasi puisi barangkali ya. Gitu, musikalisasi puisi, sebuah puisi yang kemudian dilagukan. Gitu. Itu. Kemudian next bisa lanjut. Nah ini yang ketiga, jadi ekspresi lagu yang yang
cukup berbeda dari sebelumnya. Kalau yang syair tadi itu ditulis secara teks gitu ya. Kemudian kalau Tembang Mamaca juga ada metrumnya gitu, ada kitabnya. Nah, ini yang paling dinamis gitu. Jadi penciptaan lagu di dalam ekspresi musikal yang paling dinamis itu ada di kecungan. Kecungan ini salah satu teknik yang khas ya, teknik vokal yang khas yang dimiliki oleh orang Madura. Kalau menurut Dr. Zul ya, Mr. Toifi Zulkarnain yang disertasinya mengangkat tentang kecungan itu, kecungan ini sebetulnya adalah ekspresi kegelisahan gitu ya, ekspresi kegelisahan orang Madura yang seringkali dalam praktik keseharian itu diucapkan, dipraktikkan gitu, yang kemudian itu dibawa ke ranah panggung gitu. Jadi ekspresi keseharian yang kemudian menemukan panggungnya, yang kemudian dibalut secara artistik dan estetik gitu ya, sehingga menjadi teknik vokal yang khas gitu. Nah, ini yang membedakan bagaimana kita menikmati vokal gamelan ya, vokal di dalam gamelan. Kalau di Jawa sinden kita sudah tahu ya bagaimana itu dinyanyikan, tapi kalau di Madura kan berbeda, cara menyanyinya berbeda. Nah, kecungan ini secara teks ya atau secara syair itu bebas. Jadi tidak ada patokan gitu ya, tidak ada patokan, tidak ada pakem, tidak ada ketentuan yang pasti. Itu semuanya tergantung dari spontanitas, kreativitas yang ada di dalam benak si Tokang Kecung ini. Nah, ini yang menarik gitu. Karena menurut saya setiap Tokang Kecung itu punya perbendaharaan ide yang banyak gitu ya ketika di panggung gitu. Saya bisa melihat itu ketika tayub itu. Ketika tayub itu kan bersahutan gitu, Prof. Ngecungnya bersahutan gitu. Seperti orang berpantun, balas-balasan pantun gitu. Nah, itu kan perlu spontanitas yang bagus gitu ya, perlu improve yang bagus. Kalau tidak punya pengetahuan yang dalam tentang bahasa itu, saya rasa sulit sekali untuk melantunkan itu. Berarti itu harus pinter itu ya, sinonim-sinonimnya harus cepat. Betul. Metafor itu Iya. banyak sekali saya temukan itu. Untuk sindiran-sindiran kan harus menggunakan bahasa lain yang dekat-dekat itu. Betul. Jadi bisa dikatakan si Tokang Kecung ini ya penyair sebetulnya ya. Karena dia bisa spontan gitu dalam melantunkan tembang itu. Dalam melantunkan kecungnya itu secara cepat. Ini dekat dengan sinden nggak kira-kira? Gimana, Prof? Sinden. Iya, sebetulnya ini sinden. Itu. Oh, sindennya. Sinden ya. Kalau di tempat kami ada yang menyebut sinden, ada yang menyebut tokang kecung ya, ada yang menyebut tande gitu ya, tande bini. Ya. Nah, ini tidak hanya menyinden, Prof, tapi biasanya seorang tokang kecung ini dia juga bisa melayani tayub gitu ya. Dia juga menari gitu. Nah, biasanya seperti itu. Nah, yang menarik dari kecungan ini dia selalu bergandengan dengan musik gending ya. Jadi pasangannya dengan musik gending gitu, gending di dalam gamelan. Gitu. Berarti di belakang itu kayaknya mirip gamelan Jawa. Gamelan gitu. Gamelan Madura, Bro. Gamelan Madura. Gamelan Madura. Jadi, ya. Jadi gamelan Madura ini belum banyak dibahas sebetulnya. Sebetulnya sama, secara instrumental sama. Cuman ada prinsip-prinsip yang berbeda. Jadi misal kalau di Jawa itu secara instrumental itu masih ada rebab gitu ya. Tapi kalau di Madura itu sudah nggak dipakai gitu. Jadi memang ada rasa estetik yang berbeda ya antara gamelan Jawa dengan Madura. Kemudian di Madura itu juga ada gending-gending yang khas seperti gending rarari, angling, talang. Itu nggak ada di Jawa. Iya. Secara musikal juga secara tonal itu jauh lebih rendah dari Jawa gitu ya. Stem gamelannya satu lebih rendah dari Jawa. Itu karena mengantisipasi vokal kecungnya yang tinggi tadi. Nah, jadi di dalam konteks masyarakat tradisional, masyarakat Madura itu mengekspresikan lagu itu dalam 3 hal itu. Dalam syair. Konteksnya biasanya pada konteks yang Islami gitu. Kemudian tembang, yang ketiga dalam konteks kecungan. Oke, bisa lanjut, Mas.